Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my YouTube channel with me Andita Prameswari with NPM 2241115. In this video, I want to presentation about analysis digital business opportunities in e-commerce. Selamat menonton. Analisis digital market dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah consumer behavior. Understand how digital consumer research, compare, and make purchasing decisions in the online space. Maksudnya adalah di era yang digital ini, konsumen cenderung meneliti produk secara online, membandingkan harga, melihat ulasan, dan baru kemudian memutuskan pembelian. Ini artinya bisnis harus menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses untuk membantu konsumen mengambil keputusan. Yang kedua adalah understanding consumer trends. This is identifying new trends, technologies, and consumer preference that shape the digital marketplace. Maksudnya adalah kita harus mengidentifikasi tren pasar, misalnya teknologi baru atau perubahan dalam preferensi konsumen dapat membentuk pasar digital secara keseluruhan. Teknologi seperti kecerdasan buatan seperti AI atau belanja lewat perangkat seluler adalah tren yang mempengaruhi cara konsumen berbelanja. Yang ketiga adalah competitive landscape. This is analyze the competitive landscape, including key players, market share, and unique value proposition. Maksudnya adalah lanskap kompetitif. Ini perlu menganalisis lanskap kompetitif. Berarti kita harus tahu siapa pesaing utama di pasar, seberapa besar pangsa pasar mereka, dan apa yang membuat mereka unik. Dengan memahami ini, kita bisa mencari cara untuk bersaing secara lebih efektif dan bahkan menemukan keunggulan kompetitif yang berbeda. The next slide is analysis process digital market. Bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah data collection, collect comprehensive data and consumer behavior, market trends, and competitor insight. Maksudnya adalah proses analisis pasar digital. Yang pertama adalah pengumpulan data. Ketika kita melakukan analisis pasar digital, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, kita harus melakukan pengumpulan data. Data ini mencangkup perilaku konsumen, tren yang sedang terjadi di pasar, serta informasi tentang pesaing. Data ini penting karena akan membantu kita dalam memahami situasi pasar secara keseluruhan. Next is market segmentations, identifying and analyzing different consumer segments in the digital market. Yang kedua adalah segmentasi pasar. Ini berarti kita membagi pasar menjadi beberapa kelompok pelanggan yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Segmentasi pasar bisa berupa usia, minat, atau kebiasaan belanja. Dengan cara ini, kita bisa menawarkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap segmen. Jadi ini harus menyesuaikan dari setiap segmen supaya kita bisa membagi pasarnya ke dalam segmentasi yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah identify opportunities. Identify untapped potential area and emerging growth opportunity. Maksudnya adalah kita harus mengidentifikasi peluang dari data dan segmen yang telah dilakukan sebelumnya. Kita bisa menemukan area atau segmen pasar yang belum banyak dimanfaatkan oleh pesaing. Ini adalah peluang pasar untuk pertumbuhan bisnis dan merupakan peluang yang paling besar. Terutama jika kita bisa memberikan solusi yang lebih baik dari yang ada di sekarang ini. Next slide is trading location in the market. Bagaimana cara kita melakukan penjualan di beberapa pasar. Yang pertama adalah global search. E-commerce allow business to reach customer worldwide without geographic boundaries.
This means business can expand their market such a wider and open up opportunity for international expansion. Jadi untuk pembeliannya, pasar penjualan itu bisa berupa global, mencakup keseluruhan. Yang kedua adalah mobile trading. With the advent of smartphone technology, consumers can shop more practically through applications on their smartphone. This makes online shopping more accessible anytime and anywhere. Next is omnichannel preference. Omnichannel allows customers to interact with brand consistently, regardless of which platform they use, be in mobile desktop to even a physical store. Next is business model for e-commerce. There are customer-centric. Digital business must understand and prioritize customer needs to create relevant and personalized experience. Next is data-driven. Using data for analysis, understanding market trends, and optimizing customer experience for more informed business decisions. Next, scalable infrastructure. A flexible platform that can handle increasing numbers of transactions of the business grows. Next is agile strategy. There are business must adapt quickly to market change with fast and flexible response. The next slide is focus digital startup company. Innovative mindset. Digital startups are known for their innovative mindset. They don't just follow trends, but often create new solutions that change the way we interact with technology. The innovation allows them to create different product or service and meet unmet market needs. The next is entrepreneur spirit. The entrepreneurial drive and passion of a startup founder can inspire and drive growth. Next is agility and adaptability. Startup can quickly change and respond to market change, outpacking longer, more established and organizations. The last is talent attractions. Startup companies often offer a dynamic and rewarding work environment that attract and the best talent. So what is the trend in digital market? There are three. Next is AI-based trading. Artificial intelligence or AI is increasing being used in e-commerce to improve the consumer experience. AI is being used to provide personalized product recommendation, predictive analytics to understand purchasing trends, and improve customer service through chatbot or virtual assistants. Next is shopping with voice support. With the increasing use of voice assistants like Google Assistant and Siri, online shopping has become easier and more convenient. Next is augmented reality. AR technology allows consumers to see product in 3D or try product virtually before buying. For example, trying of clothes or furniture virtually in their homes. This exchange the digital shopping experience can help consumers make a more confident purchasing decisions. The next slide, we discuss about strategy success in digital market. There are three. The one is customer engagement. Customer engagement or keterlibatan pelanggan
adalah strategi sukses di pasar digital. Keterlibatan pelanggan berarti membuat pelanggan merasa dihargai dan terhubung dengan perusahaan. Caranya bisa dengan memberikan pelayanan yang cepat, membuat konten yang sesuai dengan minat mereka, dan berinteraksi dengan mereka di berbagai platform seperti media sosial. Next is digital marketing. Digital marketing or pemasaran digital yang efektif menggunakan data untuk memahami siapa pelanggan kita dan apa yang mereka butuhkan. Dengan begitu, perusahaan bisa membuat iklan atau promosi yang lebih relevan dan menarik bagi pelanggan, sehingga peluang untuk mendapatkan penjualan lebih besar. 3. Operational efficiency atau efisiensi operasional. Berarti perusahaan perlu menjalankan proses bisnis dengan cepat dan biaya yang rendah, seperti dalam hal pengiriman barang atau manajemen stok produk. Dengan operasi yang efisien, perusahaan bisa memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan lebih cepat kepada pelanggan. Jadi tadi strategi sukses di digital market ada tiga. Yang pertama customer engagement atau keterlibatan pelanggan, yang kedua digital marketing atau pemasaran digital, yang ketiga adalah operational efficiency atau biasa yang disebut sebagai efisiensi operasional. So the conclusion is the digital market open up many opportunities for business. By understanding consumer behavior, following trend, and implementing the right strategies, such as data-driven marketing and operational efficiency, business can grow and remain competitive in the digital area. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pasar digital membuka banyak peluang bagi pelaku bisnis. Dengan memahami perilaku konsumen, mengikuti tren, dan menerapkan strategi yang tepat, seperti pemasaran berbasis data atau efisiensi operasional, bisnis dapat tumbuh dan tetap kompetitif di era global. Oke, that's all presentation for me. Thank you for watching. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.